Selamat pagi buat anak-anak ibu, salam sehat buat kita semuanya. Bertemu kembali kita di pembelajaran daring kita pada pagi hari ini untuk mata pelajaran geografi bersama Ibu Tiur Masinura SPD. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk anak-anak ibu, pagi ini materi kita berjudul potensi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan di Indonesia. Nah, masih berhubungan dengan materi kita sebelumnya ya nak ya. Masih seputar tentang kelautan ya, kelautan di Indonesia. Nah, kalau minggu yang lalu kita materinya perkembangan jalur transportasi laut dan perdagangan internasional di Indonesia. Oke anak ya, perhatikan materi kita yang baru tentang potensi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan di Indonesia. Nah, untuk potensi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan di Indonesia itu ada dua ya nak ya. Nah, yang pertama itu potensi sumber daya alam kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan Indonesia sangat besar, atau Marine Mega Biodiversity. Memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, 950 spesies biota laut yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang. Nah, dibedakan atas A. Sumber daya alam terbarukan, termasuk ikan, udang, terumbu karang, dan hutan mangrove atau bakau. B. Sumber daya alam tidak terbarukan termasuk barang tambang atau mineral. C. Sumber energi kelautan termasuk gelombang laut, pengatur iklim, dan jasa transportasi serta pariwisata. Nah, ini ada penjelasan dari setiap potensi sumber daya kelautan Indonesia. Nah, kalaupun nanti ada dari 3 pembagian sumber daya alam kelautan Indonesia yang tidak ada penjelasannya, nanti kita bisa bahas dan diskusikan sama-sama setelah kamu memperhatikan video pembelajaran ibu. Nah, penjelasan yang A, perikanan, termasuk ikan, udang. Berdasarkan data Food Agriculture Organisasi atau FAO 1912, produksi ikan tangkap Indonesia menduduki urutan kedua di dunia sebanyak 5,2 juta ton per tahun ya, atau 80% dari potensi lestari penangkapan ikan dunia. Sebanyak 5,2 juta ton per tahun atau 80% dari potensi lestari penangkapan ikan dunia. Nah, potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan melakukan regenerasi, sehingga ikan yang ditangkap diperkirakan 6,4 juta ton per tahun. Berarti kita masih punya berapa persen lagi ya, karena jumlah tangkapan ikan kita itu masih 5,2 juta ton per tahun atau 80% dari potensi lestari penangkapan ikan sebanyak 6,4 juta ton per tahun. Nah, selanjutnya potensi penangkapan ikan di Indonesia tersebar tidak merata dan ukurannya berbeda. Wilayah Indonesia bagian barat kedalaman 75 meter, jenis ikannya berukuran kecil atau ikan pelagis. Selanjutnya wilayah Indonesia bagian timur kedalaman 4000 meter, jenis ikan berukuran besar atau disebut pelagis besar. Nah, jadi di sini tidak ibu buat jenis ikan pelagis kecil itu yang bagaimana ya, dan jenis ikan pelagis besar itu termasuk ikan yang mana ya. Nanti kamu cari contohnya ya, contoh jenis-jenis ikan pelagis kecil dan jenis-jenis ikan pelagis besar. Oke nak ya. Nah, selanjutnya untuk potensi hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove adalah kawasan hutan yang tumbuh di daerah pasang surut air laut atau pantai yang landai dan berlumpur, terdiri dari tumbuhan bakau yang tahan akan kadar garam yang tinggi. Selanjutnya terumbu karang.
Nah, terumbu karang adalah bangunan yang tersusun dari batuan sedimen kapur yang dihasilkan oleh koloni ribuan binatang karang yang menghasilkan koral pembentuk cangkang tubuhnya. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia, 283,300 km atau 80% dari luas terumbu karang di dunia. Wisata bahari, kondisi ombak di perairan laut Indonesia memberi tantangan bagi wisata yang gemar berselancar dan berlayar. Banyak lokasi pantai di Indonesia yang menawarkan kecantikan dan keindahan matahari terbit atau sunrise dan matahari terbenam atau sunset. Sumber mineral tersebar di seluruh perairan Indonesia seperti minyak bumi, gas alam, timah, pasir kuarsa, perak, biji besi, mangan, kromit, zirkon, dan monazit. Transportasi laut. Sebagai negara kepulauan atau archipelagic state, Indonesia memerlukan sarana transportasi laut dan udara untuk mendukung majunya perdagangan internasional dan domestik, juga membuka akses terhubungnya wilayah antar pulau di Indonesia. Nah, yang kedua, pengelolaan sumber daya alam kelautan di Indonesia. Nah, pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam kelautan Indonesia harus sesuai dengan ekonomi biru atau blue economy. Lanjutan dari konsep ekonomi hijau dengan semboyan blue sky, blue ocean yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta kelestarian lingkungan langit dan laut tetap biru. Nah, di sini penjelasan tentang pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Nah, prinsip keberlanjutan atau sustainability menjadi landasan bagi pengelolaan sumber daya kelautan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, selanjutnya pengelolaan penangkapan ikan di laut ya harus dilakukan dengan cara ramah lingkungan. Sebagai berikut, memiliki selektivitas tinggi sesuai kebutuhan. Hanya jenis ikan tertentu yang ditangkap. Selanjutnya, alat tangkap ikan yang digunakan harus ramah lingkungan, tidak menggunakan bom, potasium, dan jaring atau pukat harimau bermata jaring kecil yang membahayakan keanekaragaman hayati kelautan, seperti habitat ekosistem terumbu karang. Tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan para nelayan. Yang terakhir, melakukan budidaya ikan dan moluska atau kerang, teripang, mutiara, serta rumput laut. Pengelolaan wisata bahari. Pemerintah harus tanggap dan bekerja keras dalam memilih atau melihat peluang dan manfaat peluang untuk kemakmuran rakyat. Melakukan pemetaan terhadap pariwisata bahari yang memiliki nilai dan karakter yang mendukung atau menopang perekonomian. Selanjutnya, menciptakan sumber daya yang tangguh, sumber daya manusia yang tangguh di bidang pariwisata, baik skill, inovasi, budaya kerja, dan tingkat pendidikan yang mampu melakukan strategi pemasaran yang baik. Selanjutnya, pengelolaan hutan mangrove. Melakukan penanaman hutan mangrove dan konservasinya agar tetap terjaga baik dan lestari. Memberikan sosialisasi atau pemahaman tentang manfaat hutan mangrove. Selanjutnya, memberikan kesempatan atau beasiswa kepada masyarakat yang mau melanjutkan pendidikan dalam pengelolaan hutan mangrove. Nah, pengelolaan transportasi kelautan. Peningkatan jumlah dan volume muatan kapal, penerapan strategi pengembangan jaringan atau trayek, menempatkan kapal yang sesuai dengan kebutuhan, penambahan frekuensi dan konektivitas, sinkronisasi jadwal angkutan laut, optimalisasi sarana prasarana transportasi, pelabuhan, dan sumber daya manusia yang menangani kegiatan transportasi. Nah, selanjutnya pengelolaan terumbu karang.
Peningkatan mata pencarian alternatif di daerah pesisir seperti budidaya ikan asin, teripang, kelapa dan kerajinan tangan atau anyaman dengan tujuan mengurangi eksploitasi terumbu karang. Mewujudkan hasil tangkapan ikan lestari, kawasan terumbu karang tetap terjaga. Melaksanakan kegiatan pelatihan tentang pentingnya menjaga kelestarian terumbu karang yang bermanfaat dalam bidang ekonomi, ekologi, dan sosial ekonomi para nelayan dan penduduk sekitarnya. Oke nak ya, itulah penjelasan yang bisa Ibu berikan dari materi kita tentang potensi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan Indonesia. Kalau ada yang kurang jelas, boleh kita diskusikan setelah kamu memperhatikan atau menyaksikan video pembelajaran yang baru Ibu berikan. Oke ya nak ya, terima kasih, salam sehat buat kita semua.